Hai guys. Wih, gila banget ya. Gila kasar banget gua. Baru jangan ngomong gila. Gila kasar gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Oke, biasa aja. Lanjut aja. Ya Santai teman-teman, gila apa kabarnya nih? Parah, kita udah setahunan lebih ya? Berapa sih? Tadi baru dibahas sih. Aku baru denger info tuh 22 Maret. Dari tanggal 22 Maret kita maksudnya udah nggak ibadah di sini. Jadi udah ibadah ya? 1 tahun 1 minggu ya. Sekarang kalau sampai kita record ini gitu. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman semua yang jadi pendengar kita? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita belum ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu pada kapan mau dia dengernya ya. Mau pagi, mau siang, kayak mau malam ya terserah mereka lah ya. Semuanya udah kita sebutin yang penting. Jadi jangan ada yang terdiskriminasi ya. Wah nggak disapa. Gue dengerin malam-malam, pokoknya lo pagi, siang, sore, malam ya terserah ada ya. Sampai sebelumnya kita juga mau kenalin. Di sini ada bintang tamu kita. Yaitu oh my God. Mbak Kristi. Iya, kamsahamnida. Iya,
Ya pasti, dan yang pasti gak kalah seru sih, dan lo udah pada tahu ya teman-teman ya siapa udah pada bisa tebak lah ya dari suaranya. Dan dengan agak sedikit kegaduhan suara dari suara-suaranya. Siapa lagi kalau bukan Abang Roni. Halo semuanya. Ding 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 ding. Nah, teman-teman di sini kita senang sih ya kita mulai bisa bukan seneng saling... sih ya, seneng banget sih rasanya. Akhirnya bisa nyapa lagi ya. Iyo, walaupun keterbatasan tetap dengan virtual. Pasti. Ya kan, tapi ini kayak berasa lagi mau MC ibadah gitu, tau nggak? Iya, tapi MC ibadah yang inovasi tambahan gitu. Iyo. Karena kita harus dari online gitu kan, belum boleh ketemu. Masih pada karantina kah di rumah? Pasti masih kartinian ya. Tentunya masih pada sekolah online, belajar online, kerja online, semuanya masih serba online sih ya. Dan pasti pada bosan gak sih sebenarnya kayak gitu? Mas Roni kan masih lagi semester akhir ya Mas Roni ya? Oh udah selesai Mbak, semesternya udah selesai. Oh semesternya udah selesai, langsung ke kehidupan new life ya. New life. Sebelum kita bahas itu dulu, kayaknya kita harus jelasin dulu nih Mbak. Kita lagi ngapain sih di sini sekarang gitu? Kok tiba-tiba ada Mas Roni dan ada saya di sini? Ada yang menggemparkan Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Gandaria. Itu adalah Ki Radio. Yang memang sih ya guys, kalau radio-radio yang lo tahu tuh nggak kayak gini sih sebenarnya. Mungkin lebih asik ya, nggak segaring kita. Tapi mohon maaf nih, karena baru pertama nih ya guys ya. Terus kita kayaknya bukan penyiar ya. Tentunya kita akan ada inovasi-inovasi tambahan di depannya. Jadi tunggu aja episode selanjutnya. Dan ini bukan radio yang sembarang radio, karena kita akan mengupas, mengulik, dan menggelitik teman-teman semua untuk kembali tergugah nih. Kasian dong sampai tergelitik gitu, kasian dong. Ntar kalau kepentok gimana? Iya, tapi nanti buat teman-teman kalau misalnya habis dengerin ini dan punya masukan, punya ide-ide, lo ngebahas ini dong, ngebahas tentang apa gitu. Punya pertanyaan juga penting. Nggak apa-apa, bisa DM aja di IG-nya Kopaja Gandaria. Kita memang sih nggak selalu aktif kali ya di Snapgram, cuman sekarang kita mau mulai mengaktifkan kembali. Nah teman-teman semuanya yang di sini pendengar terbaik kita itu bisa nge-DM apapun, misalkan mau sambil request lagu, misalnya dengerin lagu apa, terus cerita-cerita. Tapi kayak jarang ya Mas Roni ya kalau cerita-cerita ya. Paling harus ditanyain kali ya kalau anak-anak Kopaja Gandaria itu ya. Masih pada tertutup kayaknya, belum terbuka. Baru Mbak Krisi doang nih yang banyak cerita sama saya ya. Ya itu, oh my god, jangan dong. Pada mau tahu ceritanya? Ceritanya banyak banget. Nah, terus jadi kita nanti kalau teman-teman semuanya mau membahas, mau kasih masukan, bahas dong misalkan tentang kesehatan mental misalnya, atau bahas dong tentang ini, atau mau dong jadi ikut-ikutan jadi penyiar. Gila, kita terbuka banget guys. Karena kita juga nggak tahu ini harus ngomong apa ini di sini ya. Kan ini episode pertama, jadi kita akan mencoba yang terbaik untuk teman-teman itu. Untuk menebus kekangenan teman-teman terhadap Komisi Pemuda Remaja GKJ Gandaria. Yap. Oh iya, jangan lupa nanti dicek aja di Snapgramnya Kopaja Gandaria juga, karena ada beberapa semacam ya kalau anak-anak sekarang tuh kalau di Snapgram pertanyaan gitu ya, polling-pollingan, Q&A. Tebak-tebakan, ini tebak lagu apa gitu. Pertanyaannya boleh aja. Yang umum tentang Komisi Pemuda GKJ Gandaria, atau umum tentang dunia perkuliahan atau sekolah, atau mungkin kan banyak nih teman-teman yang mungkin masuk ke jenjang baru ya. Kayak aku yang mulai bekerja, terus teman-teman yang peralihan dari SMP ke SMA mungkin mau butuh rekomendasi. Mas, aku rumahnya di sini, kira-kira lokasi SMA yang menurut Mas recommended bener banget. Ya udah yang deket rumah, terus nggak peraturannya mungkin nggak yang terlalu gimana gitu kan. Masih karena banyak orang yang punya tipe-tipe berbeda sih. Iya benar. Dan sekedar info aja, alumni kita sudah tersebar dari ujung timur sampai barat Indonesia ya. Yang terjauh sampai saat ini ada Mas George di sana, ada di Maluku Utara. Halo Mas George, kalau mendengarkan ini pasti halo, coba di kolom komentar. Asik. Terus ada Rio juga. Rio udah lama banget kalau teman-teman pernah kenal Rio.
Rio Pangestu? Oh bukan. Bukan. Saya juga lupa. Oh, Soterio namanya. Soterio. Blas Kedit kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf Mas Rio. Nah ada dia juga. Dia masih kuliah sih ya, tapi Dimana? Di Malang. Aku lupa sih nama universitasnya, tapi mungkin ntar kalau Mas Rio dengar boleh sebutin aja nama universitasnya. Jadi siapa tahu kalau ketemu ya nggak sih. Iya. Dan banyak teman-teman juga yang sebenarnya udah harus kuliah di berbagai kota di seluruh penjuru Indonesia. Tapi karena pandemi ini harus tertahan karena ada perkuliahan online. Bener, itu sayang banget sih, apalagi sebenarnya masa-masa ospek itu masa-masa yang paling dikangenin gak sih? Indah sih enggak ya? Oke. Tapi kayaknya mendebarkan bagi setiap orang. Iya gitu bener ya. banget. Udah disuruh-suruh ini itu, Bener. Tapi kenalan nama orang kan. Yeah. Dari situ kita punya teman pertama kita tuh siapa? Iya bener banget itu. Dulu teman pertama pas waktu ngajak ngobrol ya paling setidaknya nama lo siapa gitu, rumahnya di mana, itu udah pertanyaan basic banget sih menurut gua. Nah ini kan bisa didengerin sama orang umum ya. Kalau Mbak Kristi aku mau nanya, teman Mbak Kristi yang pertama di kuliah siapa namanya? Temen pertama di temen kuliah ya, temen iya, mohon maaf nih, temen saya soalnya cewek semua di kuliah, nggak ada di jurusan cewek cowok soalnya. Temen yang pertama itu namanya Desta. Desta in the morning? Nah, masih aku selalu menebak seperti itu. Dia namanya Desta. Dia pertama kali ngobrol, terus ternyata rumahnya di Bekasi. Ya pokoknya gitu deh pertama sampai ya kita kan kalau di jurusan aku ya, di jurusan aku itu kan memang cewek semua nih ya, mohon maaf. Yang cowok itu cuman mas-mas OB aja. Nah itu terus satu kamar bareng di asrama juga, terus-terusan sampai selama 4 tahun, bayangin sih. Nah sekarang masih kontak-kontakan sih alhamdulillahnya. Jadi ya. Deket banget ya. Iya deket banget sampai sih. Aktivitas kesehariannya mungkin bisa ya kita ketahui gitu. Oh my god. Karena kan katanya juga seasrama kan. Kalau boleh tahu Mbak Kristi kuliah di mana Mbak? Nyebut nama nih, sebut merek nih berarti. Gak apa-apa. Karena mungkin teman-teman ada yang mungkin masuk ke perawatan atau kebidanan. Oh iya benar banget. Itu bisa iya, jadi curhat sama Mbak Kristi kan, kayak Mbak kalau di kebidanan ya. Kalau di kebidanan tuh apa aja sih yang dipelajarin gitu, dan apa mungkin bedanya sama keperawatan gitu-gitu. Oh iya bener banget. Jadi buat teman-teman tapi harus mematangkan hati banget ya, bener-bener mau di bagian kesehatan atau enggak gitu. Takutnya nanti udah ya lumayan sih kan kalau misalnya di bagian kesehatan. Emang sih punya banyak link, dan mungkin menurut kalian kalau kerja itu udah pasti banget kan, pasti kalau ada rumah sakit, puskesmas gitu-gitulah. Nah dulu aku tuh kuliah di Poltekkes Jakarta 3. Iya kalau kalian kampus utama itu yang di pinggir tol, itulah yang terkenal ya, pinggir tol Jatiwarna. Macet ya? Iya. Kalau mau pulang kampung, pinggir tol itu ada tulisan Jatiwarna sebelum pintu keluar Jatiwarna, terus ada gedung warnanya sekarang oranye hijau deh kalau nggak salah. Itulah kampus saya. Tapi sebenarnya kampus aku nggak di situ, itu kampus utama. Kampus domisilinya sih sebenarnya di Pulau Mas kok kalian. Yang sering ditempatin berarti yang di Pulau Mas itu. Betul banget. Jadi ya nggak terlalu anak-anak Bekasi banget ya. Jadi ya lebih ke anak Jakarta. Oh bukan dari angkasa yang beda lain ya? bukan. Oh mohon maaf, jahat banget biasanya itu kan Bekasi. Biasanya kan kalau Bekasi ada yang katanya planet lain gitu. Enggak, jadi yang masuk yang di Jakarta Timur. Sebelumnya kita ucapin selamat dulu buat teman-teman yang masuk SNMPTN. Karena kemarin tuh ada beberapa yang memang sudah dapat dong jalur undangan, jalur apa namanya PPKB ya? Yang jalur raport itu. Pokoknya undangan PKMB, dari sekolah ya. Itulah. Itu terima selamat ya buat teman-teman. Sebenarnya kita nggak begitu tahu sih satu persatu. Tapi ya selamat, semoga memang itu suatu amanah untuk kalian dan kalian enjoy untuk menjalaninya. Selamat menempuh kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ini bukan nakut-nakutin ya, ceritanya tadi yang ceritanya juga tadi yang perkenalan di dunia kesehatan dari Mbak Kristi, itu bukan nakut-nakutin. Iya. Dan itu realita yang harus kita hadapi. Iya. Karena pasti pas awal-awal Mas Roni ini gak sih kayak gue pengen banget nih masuk ke jurusan ini karena gue nanti pengen ini. Ntar gue bisa belajar nih kayak gini. Ntar gue bisa jadi lebih pintar nih kayak gini. Gue harus belajar gini. Gitu gak sih? Kadang ekspektasinya nggak apa-apa sih ekspektasi yang tinggi gitu. Cuman harus kembali lagi kayak ngeliat supaya kalau kita jatuh atau ketika kita menghadapi realitanya nggak kaget sebenarnya.
Tapi kalau Mas Roni sendiri kaget gak pas waktu jeder semester 2, semester 3, semester 4? Awal-awal sih enggak ya, cuman pas tiba-tiba Skripsi, ya itu Mas semuanya kaget. Enggak pas, jadi kalau aku di kuliah sempet ada yang saatnya down lah. Itu di semester 4 kalau nggak salah. Sempet tuh nilainya ya tidak memuaskan lah. Oke. Nggak seperti biasanya di semester 1, 2, 3. Itu kayak mulai kerasa tuh bosannya. Karena katanya orang-orang di semester 1, 2, 3 itu lagi rajin-rajinnya. Pas sudah masuk semester 4 mulai bahas-bahas penelitian kecil-kecil kan. Itu udah mulai banget ya kuliah ya. Sebenarnya sama gak sih kayak masa SMP SMA nih, anggaplah kayak semester 1 itu semester 1 2 kan pas waktu baru awal masuk kan. Karena yes, gue baru udah masuk nih ke rumah sakit kan. Jadi ya kan karena kebanyakan ke rumah sakit. Udah masuk ke sekolah ini nih, udah dapet nih ke kampus ini gitu. Harus belajar nih, aku harus terus-terusan kerja keras gitu. Tapi itu pas emang masih euforia namanya ya. Iya benar, euforia kayaknya pas wajar awal. sih, kayak dalam sesi kehidupan kan ada yang baru kadang ya. Kayak kita nemuin barang baru pasti kita masih betah banget tuh, lagi senang-senangnya lah ibaratnya. Kayak dapat HP baru, kita berusaha pelajarin tuh semuanya. Tapi giliran udah bete, tiba-tiba HP-nya nge-lag gitu misalkan, atau kuliahnya nge-lag ibaratnya kan. Jadinya kayak udah ya ini harus ganti baru nih gitu kan. Aduh. Itu akan ada satu sesi di mana kalian merasakan itu, tapi tetap semangat aja. Betul banget. Karena kalau dirasain sebegitunya bisa berpengaruh sampai nanti endingnya. Betul. Ya kan. Kan kalian paling juga nggak mau dong lama-lama sekolah, nanti lama-kelamaan pasti pengen, entah itu pengen kerja, entah itu pengen belanja ini tuh pakai duit sendiri. Itu pasti udah momen terbaik sih menurut aku. Kalau kuliah juga kayaknya orang tuh beda-beda ya. Katanya kan juga ada yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Dan ada teman-teman yang aktif banget organisasi. Oh iya benar. Itu kan juga menambah keseharian yang baru gitu. Dan kalau dari aku sendiri, aku kebetulan kuliah di ISIP gitu. Aku kayak kurang berinteraksi dengan organisasi yang ada di kampus. Kenapa tuh? Karena aku berpikir kayak aku udah nyaman di organisasi gereja. Yang udah ngambil keseharian aku tuh banyak waktu gitu. Bukan berarti notabene wah ini anaknya suci banget atau alim banget gitu ya. Enggak kayak gitu. Cuman kadang kita harus tahu prioritas sih. Karena di gereja kebetulan kan udah dari remaja, udah dari SMP ya. Itu kayak udah aktif dan itu lebih dulu ada dalam hidup kita. Jadi daripada kita ngelepas tanggung jawab yang udah ada, jadi mendingan selesaikan dulu tugasnya. Sampai akhirnya kasihkan sampai semester akhirnya nggak dapat organisasi apa-apa di kampus. Oh gitu, jadi emang nggak ikut organisasi? Enggak. Kalau Mas paling ya cuma nongkrong doang gitu. Tapi itu bukan organisasi kayak kalau nongkrong ya. Itu perkumpulan. Kalau di kampusku kan banyak cewek cowok gitu, jadi asik. Nah kalau di tempatnya Mbak Kristi kesehariannya di kampus tuh ngapain coba? Selain belajar tentunya ya. Yes sih. Kalau iya bener sih, kalau misalnya dibandingkan SMA, sebenarnya SMA tuh aku kayak ngeredup banget organisasi. Padahal kalau menurut orang-orang masuk buat teman-teman nih, teman-teman remaja nih mungkin yang masih pada SMA ya, itu kayaknya euforianya juga sama gitu pas waktu SMA, karena ya namanya baru SMA juga, terus ikut organisasi pasti banyak teman, nanti apalagi punya teman kuliah masih membara. Iya. Terus nah kalau di kampus sendiri awalnya tuh sebenarnya kayak tertarik enggak sih ikut organisasinya. Cuman setelah mikir-mikir, mau kapan lagi gitu. Kan gue kuliah nggak mau dong lama-lama kuliah. Berarti ya Mbak kan. Kristi termasuk yang aktif dalam organisasi kampus. So aktif sih kayaknya. Sampai semuanya akhirnya lama-lama Mbak Kristi semua. Mbak Kristi semua. Aku sempat dengar ceritanya soalnya dari Mbak Kristi langsung ya. Ada gue belum cerita loh di sini ya. Jadi udah tahu ceritanya ya. Iya, jadi Mbak Kristi itu sempat bukan mengeluhkan sih, sempat kayak ada di titik ya, namanya orang ya, ada titik capeknya ya, gitu. Benar. Kayak apa-apa kok Kristi ya, apa-apa jadinya Kristi ya gitu. Ya mohon maaf ya teman-teman ya kalau kata so ngartis, so aktif, so terkenal gitu ya gimana ya, gue nggak bisa diem. Tapi semua orang yang punya keseharian itu pasti ada titik ada tempat di mana dia jadiin artis dan dia akhirnya capek gitu. Iya benar semuanya sih kayak gitu. Itu wajar. Terus habis itu karena tadi kan sempat nggak tertarik gitu kan, tapi selama mikir ya kapan lagi kan mau organisasi, terus karena di situ merasa karena jurusan aku tuh kan cewek semua ya kan, cewek semua, dan ya masa ini cewek semua nih terus nggak ngapa-ngapain, nggak kenal orang kayaknya bakalan stres banget kalau aku sih gitu. Jadi
cobalah masuk ke himpunan mahasiswa jurusan di kebidanannya. Untuk Terus nyari cowok gitu. nggak ada cowok di situ. Oh maksudnya Untuk bisa koordinasi sama himpunan jurusan lain yang ada Oke. cowoknya. Iya, itu poinnya, itu poinnya. yang ada cowoknya. Mohon maaf nih untuk Dan untuk seseorang di sana mohon maaf ya, ini adalah masa lalu Mbak Kristi, jadi jangan disalahpahamkan ya. Setelah beredarnya radio ini mohon untuk dimengerti lah. Iya gitu. Tapi pada akhirnya tujuannya nggak tercapai sih. Tujuannya padahal nggak tercapai. Terus Tujuan apa nih untuk nggak tujuan bercanda tadi. Oke. Masih aja dibahas ya Mas Roni ya. Terus akhirnya masuklah, dan itu emang seleksi sih. Nah buat teman-teman yang memang mau ikut organisasi, memang sih rata-rata ada seleksinya Mas Roni ya. Ada seleksinya, dan kalian memang bener-bener yakinin niat kalian di situ dan punya manajemen waktu tuh yang baik banget. Karena pasti bakalan tergoda sama ya gue harus IP gue harus tinggi, terus gue nggak mau ikutan jadi itu masalahnya seminar ikut jadi panitia seminar, ntar gue nggak belajar dong, besok gue ujian. Wah ya udah tuh lo mantepin dulu dari awal. Itu kan salah satu resikonya kan, resiko dan memang benefitnya kalian punya banyak link juga, terus punya banyak mungkin pengalaman dan tambahan ide dari teman-teman kalian tuh yang kalian awalnya nggak deket, tapi ternyata sebenarnya dia tuh kreatif. Nah, bukan yang mencuri ide sih jatuhnya ya. Cuman karena setuju apa enggak, organisasi di kampus tuh juga kayak lebih ketat seleksinya kayaknya ya. Kayak nggak sembarang orang. Gitu. Iya benar. Kalau dibanding sama organisasi di SMA, OSIS, MPK ya semacam itu kan. Kayak temen aku di gereja tuh Mbak, ada yang pernah jadi ketua BEM dan dia gitu kayaknya eksis banget di kampus gitu. Oh luar biasa. Inisialnya sih kayaknya namanya Mas Samuel ya. Oh itu inisial ya. Salah, mohon maaf. Panggilannya kalau nggak salah Muel sih ya. Sama. Gitu. Nah terus ya itu buat teman-teman kalian, nggak apa-apa sih mau ngambil, tapi memang niatkan dan manajemen waktu itu yang baik. Bukan berarti keasikan organisasi, gue pengen banyak banget channel nih, akhirnya asik dan melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa-mahasiswi, nggak gitu. Tapi ya tetaplah manajemen waktunya dengan baik gitu. Ya itu memang sih hitung-hitung pengalaman bener sih, karena nanti ini pas waktu pada kerja lumayan banget kan di CV kalian, di resume kalian gitu kan. Karena kan banyak sekarang itu yang punya kriteria yang memang punya pengalaman organisasi. Betul. Memang sih nggak cuman organisasi di sekolah ataupun di kampus kayak gitu kan. Memang organisasi misalnya semacam kayak di gereja ataupun organisasi komunitas sosial gitu kan di luar gitu. Atau relawan-relawan di luar gitu kan. Itu juga bisa jadi masukan buat di resume atau di CV kalian itu. Karena orang ini berarti aktif, karena pemikirannya kan dinilainya seperti itu. Orang ini aktif, udah banyak banget nih kenal sama orang. Terus udah berarti dia bisa untuk berinteraksi satu sama lain gitu dengan baik. Makanya mungkin ntar lama-lama rekruter itu ntar bisa merekrut kalian. Dan kayaknya perusahaan-perusahaan juga ngeliatnya sih kayaknya ya, kalau koreksi kalau salah nih. Lebih ngeliat aktif atau enggak di organisasi kampus sih biasanya. Rata-rata sih iya gitu. Kebanyakan kayak gitu. Tapi nggak salah juga sih kalau misalnya mau ikut organisasi di luar, entah itu misalnya di gereja atau sosial, karena paling kan kalau di kampus kan ya paling event-event kampus lah ya. Tapi kalau yang di luar bisa entah itu jadi IO, ya kan, semacam perawalan kalau teman-teman mau punya cita-cita jadi masuk ke dalam IO, mau jadi pengalaman cita-cita jadi WO, mau punya pengalaman pokoknya yang berkaitan sama event-event gitulah. Di gereja bisa, di sosial juga bisa. Misalnya kalau di gereja kan kita banyak kayak Paskah, ikut terlibat dan sebagainya kan. Untuk nyiapin eventnya ya tentunya. Iya benar. Nah, Mas Roni di sini hujan. Kira-kira tembus nggak ini ya? Kita lanjutin dulu aja sampai kita sambil ngeliat rekordannya. Semoga ntar pas kalian dengerin gak hujan juga ya guys ya. Tapi kalau hujan gak apa-apa Mbak, kalau dengerinnya kan jadi rada sendu. Kalau rekamannya kayaknya jangan deh, ini berisik banget sengnya ya. Iya bener. Nanti teman-teman, nanti kita juga akan memutarkan beberapa lagu. Kalau memang itu sebenarnya kalau dari saya pribadi, kalau dari aku pribadi sih emang kangen sih sama lagu-lagu gereja juga. Jadi karena kita udah lama banget nggak ngeband, nggak ngefull band gitu kan, nggak main gitu. Ntar kalian bisa menuangkan kekangenan kalian bisa melalui DM di Kopaja Gandaria. Lagu-lagu umum juga boleh nggak sih Mbak?
lagu-lagu umum. Kayaknya boleh kita perbincangkan Boleh, juga lah ya. boleh juga, boleh, untuk nggak apa-apa, nambah nggak apa-apa. suasana yang asik. Syahduh ini. gitu. Yang udah lama gak ketemu sih lebih tepatnya. Oke Mbak, kalau tadi kan lebih ke kayak keseharian ketika kita sebelum pandemik ya. Ini rada lemes ngomongnya karena pandemik itu Kayak mengubah mengubah segalanya. Tapi kita nggak mau fokus terhadap pandemiknya, bukan terhadap penyakitnya. Nah, kita mau fokus kepada keseharian apa sih yang kita Yang lalui. Biasanya kan kayak organisasi banyak yang rapat, ngobrol, nongkrong segala macem, kuliah juga kayak gitu, kerja pun juga kayak gitu. Walaupun udah kadang capek dari kerjaan, kalau nongkrong sama temen tuh kayaknya capeknya hilang gitu. Asik. Iya Jadi- sih ya kayak gitu ya. Iya. Kalau cowok tuh kayak gitu gak sih? Kalau cewek sih nggak tahu sih. Aduh, saya Rata-rata takut gitu salah gak sih? jawab nih ya, karena banyak teman-teman di sini yang nongkrong juga gitu. Oh, Kalau oke. cowok sih kebanyakan kayak gitu. Jadi jangan ganggu cowok ketika dia lagi nongkrong sama teman-temannya. Tolong jangan diganggu ya. Oh gitu. Jadi teman-teman yang buat para wanita-wanita yang punya Mohon kekasih, dimengerti yang punya lah, kekasih jangan mah. dibatasi. termasuk saya nih ya sebagai Selama korban. nongkrongnya selama anak gereja kayaknya baik-baik aja. Oh gitu. Tapi menurut saya sih kalau kelamaan main gamenya itu kayaknya beda lagi ceritanya kan. Kalau kita nongkrong kan paling sampai jam 10 selesainya itu ya kalau teman-teman mau tetap stay ya silahkan. Masa mau diusir dari gereja gitu. Iya juga sih. Asal ya tetap bawa tempat tidur aja lah ya. Kalau nggak berani pulang lewat provos kayaknya. Oke, kita Nah, balik lagi. Keseharian keseharian. apa aja sih Mbak? Kalau aku boleh tanya Mbak Christine nih. Kan tadi udah ngebahas keseharian kalau lagi offline ibaratnya ya. Ini sekarang lagi online iya. nih Mbak, serba Ha. online, lagi pandemik. Biasanya apa aja yang Mbak lakuin? Biasanya apa ya, main HP lebih tepatnya ya. Urusan kampus tapi udah selesai ya, udah Oh lulus ya, ya. udah. Alhamdulillah Gue ya guys, sebelum akhirnya pandemik, lulus bener-bener sebelum pandemi. pas sebelum pandemik Iya, itu. bener. Jadi wisuda nggak pakai wisuda online. Jadi nggak sayang. Bersyukurlah ya nak ya. Nggak sayang ya make upnya, MUA-nya nggak sayang sih ya. Cuman dipakai di rumah gitu loh. Oh iya, di Taman Mini kalau nggak salah tuh Mbak Iya. Christy wisudanya. Iya, terima kasih loh untuk kepada dua orang laki-laki yang sudah datang. Sampai panas-panas pakai kaos doang saya diculik sama itu loh. Aduh. Tapi itu kan makan. Lanjut Iya. guys. Nah, Untuk makan enak. kalau keseharian lainnya habis itu kan ya pas waktu itu sih memang masih kerja. Kerja apalah aku tidak ada kata libur seperti kalian-kalian pemuda-pemuda yang lainnya WFA, Karena WFO kerjanya gitu. kebetulan juga di dunia kesehatan. Iya, jadi yang mau menuntut nggak Mbak Christy mau. untuk tetap melayani masyarakat Iya, di betul. kesehatan. Nah, ini salah satu bentuk pertimbangan juga nih buat teman-teman yang masih di kampus untuk jurusan kesehatan ini. Tapi sebelum sampai situ, aku mau terima kasih untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, karena mereka lah pahlawan di tengah pandemi ini. Kita Luar tepuk tangan biasa. semuanya. Terima kasih guys, teman-teman semuanya. Oke, Nah, balik lagi ke keseharian. Ya, terus aktivitasnya selain kerja, ya apa lagi ya? Ya di rumah sih, dan sebenarnya lebih banyak di rumah karena keluarga pun juga pada di rumah. Kebetulan adalah mama dan papaku memang adalah guru kan. Guru kan ngikutin siswa, siswanya ngikut libur ya gurunya libur. Siswanya belajar di online ya gurunya belajar online juga gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari ya itu sih, gangguin orang-orang di rumah. Biasanya tuh ya nih, kalau pada mau tahu nih, aku tuh terkenalnya di rumah itu memang orang yang paling berisik. karena paling berisik karena tiba-tiba jam-jam berapa ya? Jam-jam 10, jam 11 tuh kayak ngerasa lapar, pengen ngemil, pakai banyak maunya gitu deh. Oh, jadi ngajak anggota keluarga yang lain, bikin apa? Iya, tapi gue nggak mau bikin, gue maunya dibikinin. Oke, jadinya itu mungkin. Gitu. Mohon maaf ya Bu Nunu dan Pak Bejo nih, anak yang ini emang repotin. Iya, itulah karena, dan mereka lebih senang kalau saya di luar rumah karena berisik kalau di rumah. Gitu. Coba Mbak Christy, saran aku coba cek aktenya ya. Ya Jangan-jangan udah nggak ada nama Udah Mbak nggak ada Christy di kayaknya. situ. Di BPJS gue sih udah nggak ada sih. Oh, udah mandiri ya? Udah Di BPJS berkeluarga udah Mbak Christy, berubah. mohon maaf. belum ya. Ya Nanti ditunggu aja lamarannya pada Mbak saatnya ya. Christy. Ya. Lamaran kerjanya ya saya memang masih ngelamar Oke, kerja masih gitu. ngelamar kerja. Oke, selain tadi gangguin Ya aktivitas di rumah itu paling lebih banyak di rumah, terus ya kerja, terus karena habis sudah resign kerja, terus iseng nyari kegiatan-kegiatan kecil yang bermanfaat, yang sedikit bermanfaat itu ikut-ikut jadi relawan, terus ikut-ikut komunitas. Relawan apa nih Mbak, kalau gitu. boleh tahu? Pokoknya ada satu relawan, kayaknya ada
suatu relawan di masa pandemi ini kan kita ada vaksin ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau cek IG-nya bisa di sentra vaksinasi bersama BUMN. Nah tapi nggak ada gue di situ ya guys, karena gue nggak terkenal. Nah terus ikut kecil. Nah teman-teman, oh iya buat sharing juga nih. Kalau misalnya kan lagi di rumah nih, memang kan rata-rata rumah online semuanya kan, kampus online, sekolah online, bahkan mungkin ada yang kerja tapi online. Nah kalau memang mau ikut nimbrung monggo, karena pembukaan relawan ini memang ada yang non medis. Jadi memang tidak semuanya yang harus berlatar belakang medis, tapi yang non medis pun bisa. Nah kalian bisa follow IG-nya, gak apa-apa ya, sambil agak-agak promosi sedikit ya. @indorelawan. Nah, di situ kalian kalau iseng kan lumayan ya, maksudnya tuh karena udah karena di rumah terus mau ngikut-ngikut yang lain, karena selagi masih bisa dikerjain nanti kerjaannya, tapi jangan nunda-nunda juga sih guys. Ini untuk teman-teman yang punya jiwa sosial tinggi banget nih ya, dan pengen banget organisasi. Dan itu bisa dimasukin CV kayaknya ya. Bisa sih, bisa benar. Lumayan buat nama tergantung eventnya juga sih. Nah itu nggak apa, @indorelawan teman-teman, atau ID volunteering. Nah pokoknya banyak dah relawan gitu kan ya. Memang sih bisa itu masuk ke organisasi, tadi balik lagi kan, organisasi yang sekarang ya balik lagi karena banyak perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja yang memang lebih melihat dari sisi keaktifan dari situ. Dan ini juga berarti panggilan kepada kaum rebahan. Kaum rebahan, iya benar banget. Untuk segera bangun dari tempat tidur, hei bangun hei. Benar banget. Ada banyak masyarakat yang membutuhkan Anda. Betul. Jadi banget kita teman-teman. Harus saling bahu membahu. Kita masih butuh sebenarnya sih kalau di itu ya. Bukan tugas pemerintah aja ya tentunya, tapi tugas kita bersama untuk melewati pandemi ini. Setuju banget. Sebelum aku nanya nih nanti ke aktivitasnya Mas Roni. Nah nanti teman-teman bisa dengerin satu lagu dulu ya, sebagai tadi lagu pembukaan. Nanti kita akan putarkan satu lagu dari kita, bukan dari saya dan Mas Roni yang nyanyi ya, tapi ada satu putaran nanti MP3. Oke. Check it out. Jesus our Savior, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glory.
in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, lift your voice. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. How God is three in one. I believe in the resurrection. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Ya, oke, masih dengan Christy dan Roni di sini dengan Q Radio. Masih stay tune ya teman-teman ya berarti ya. Oke, tadi kita ngebahas tentang apa Mas Ron? Keseharian ya. Iya, tadi bahas keseharian Mbak Kristi. Oke, sekarang berarti oke, aku nanya balik nih ke Mas Ron. Untuk keseharian Mas Ron ini ya pas dari awal pandemi nih. Dari awal pandemi pasti kayak ikut berkesibukan di multimedia ya Mas ya. Iya nih. Dia dia adalah salah satu orang dari banyaknya orang yang membuat suatu ibadah kita selama ini itu menjadi luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang tim multimedia. Thank you. Terima kasih teman-teman. Oke, selain di multimedia, atau jadi dulu ya bahas dulu yang dari multimedia. Mas Roni biasanya ngapain aja sih? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman yang lain tuh mungkin ada yang penasaran multimedia itu kerjanya kayak gimana, atau ada teman-teman kita yang sebenarnya mau bantuin untuk editing, terus ya memang punya kemampuan editing, jadi bisa ganti-gantian, tapi sekarang bisa libur gitu loh guys. Iya, ditunggu banget sih untuk teman-teman yang tergugah, terutama yang emang bakatnya dari editing atau pengambilan gambar, atau enggak cuman yang berbakat sih. Kita juga butuh teman-teman yang sebenarnya cuman mau komitmen. Karena komitmennya kan terjaga banget ya. Di saat yang lain bisa santai di rumah, hari-hari libur, atau cuman ngerjain ya satu kesibukan aja, berarti yang kayak cuman belajar online ya, walaupun itu tiap hari juga, cuman sebenarnya kita juga di sini yang tim media menyaksikan lain tentunya. Tapi pastinya tetap punya komitmen juga kan teman-teman media kan. Ya, aku nggak bisa bilang begitu sih, cuman kayak harus dituntut untuk berkomitmen untuk mengadakan ibadah online tiap minggunya. Oke. Nah, kalau Mas Rania sendiri nih, kan pasti di multimedia ada bagian-bagiannya nih ya. Siapa yang editing, siapa yang videoin. Nah, kalau Mas Rania biasanya sih di bagian apa? Kalau aku lebih ke editing sih, karena kebetulan kan aku juga udah dari dulu emang udah edit video gitu-gitu. Oke. Berarti edit video berarti ya pokoknya jadi ngebuat satu rangkaian video ibadahnya gitu ya berarti ya. Pertama pas lagi kalau tapping, kalau sekarang kan udah ada selang-seling sama ibadah live. Nah, kalau lagi ibadah live aku sebagai operatornya. Oh, baik. Menurut Mas Roni ada kendala nggak sih selama ngedit, entah itu misalnya hasutan kemageran di rumah, pasti kerjanya di rumah kan? Iya, Rata-rata kan? karena kita ngerjain di rumah sih, pasti teman-teman juga ngerasain gitu, terutama yang kerja. Karena kalau teman-teman yang kerja biasanya kan di kantor, itu kan gampang banget untuk, nggak gampang sih, lebih bisa fokus lah terhadap satu kerjaan.
Dan kalau kita lagi di rumah, teman-teman kalau lagi ngerjain tugas aja kan kadang malas, kadang mikir kayak adalah Masih tunda aja lah. dulu istirahat Iya, dulu, iya. tapi pas mau ngerjain ternyata lapar makan, pas mau ngerjain ternyata ada distract dari HP atau disuruh orang tua atau ngapain. Ada sih Itu waktu sebenarnya makan gangguan tidur. banget. Kalau untuk proses setting multimedia juga dari awal ya sampai sekarang sih tetap ada kendala yang harus kita hadapin ya. Karena juga alat yang seadanya berusaha kita maksimalkan dengan kemampuan kita yang emang seadanya juga. Jadi mohon banget untuk teman-teman yang mungkin yang tadi aku bilang kalau ada yang tergugah hatinya untuk bantu tim multimedia mengadakan ibadah online secara rutin atau masukan-masukan yang membangun bisa banget di kolom komentar setiap video kita. Dan jangan lupa subscribe GKJ Gendaria Official. Ya, boleh di YouTube ya Mas Sebentar Roni, lagi ya. 1000 subscriber. Oh, luar biasa. Ada ini nggak ada eventnya nggak nanti kalau udah 1000 subscriber? Wah ada, ditunggu banget. Kemarin kita udah ngadain GKJ Gendaria 2 bakat. Oh iya benar-benar itu event itu tuh. Itu seru banget sih. Juga di situ kita juga sebenarnya tujuannya untuk ngehimpun teman-teman tuh yang punya bakat-bakat terpendam dan ajang temu kangen untuk teman-teman yang mungkin rindu untuk memberi kesaksian ya ibaratnya kalau nyanyi gitu-gitu lah di gereja. Kalau dulu kan kita emang sering kan ya ada yang fashion show dulu tuh kalau nggak Sampai salah. terus juga dari KKG sendiri juga dijadwalin untuk pengisi pujian tiap Iya, minggunya. karena dilihat dari siapa aja yang ikutan, terus habis itu pemenangnya, nah pemenangnya tuh dimasukin lah tulis kantoria gitu kan. Itu keren banget sih, membangun gereja kita banget sih. Teman-teman jadi kangen gak sih kalau pada ibadah? Ya kalau untuk dibilang kangen, Mbak Kristi sendiri kangen Oh nggak? my god. Pastinya tuh kangen banget. Mungkin nih ya kalau memang tim multimedia dan teman-teman yang lain yang ikut nimbrung dalam ibadah online, kalau nggak ke gereja ini aku nggak tahu sih kayak gimana kondisi gereja sekarang. Udah mungkin nggak terawat ya, mungkin kita juga berterima kasih kepada Mas Gun. Terus ada juga kadang Mas Yoel di sini ya kan yang masih ada stay di gereja, tapi kan jarang kan ngebuka di luar gitu, terus misal pakai alat musik lah atau pakai ya bangkunya lah, setidaknya itu bangku pasti kan kalau mau duduk pun ya pasti harus dibersihin dong. Nah itu kan ini salah satu cara untuk menjaga kan, kalau enggak itu gue gak ngerti lagi sih bakalan debunya tuh kayak gimana juga gitu. Ya waktu awal-awal bisa syuting di gereja lagi sih kita juga kayak sedih sih untuk ngeliat kondisi gereja yang kayak gitu Iya, karena debu. Dan bukan berarti Mas Gun salah ya di sini untuk mengerjakan tugas, mungkin mereka berpikir kalau emang dilapin juga jadi sesuatu yang sia-sia ketika kita ngelapin tapi nggak ada ibadah gitu. Lebih baik nanti aja sekalian diberesin untuk sekalian bersih. Iya benar-benar. Nah makanya balik soal kekangen ya kangennya kangen banget. Yang paling dikangenin itu beneran semacam ibadah nuansa pemuda dan event-event seperti Paskah, Natal, terus apa ya biasanya Minggu Palmarum. Ya mereka dia adalah salah satu orang dari banyaknya orang yang membuat suatu ibadah kita selama ini itu menjadi luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang tim multimedia. Thank you. Terima kasih semuanya. teman-teman. Oke, selain di multimedia, atau jadi dulu deh bahas dulu yang dari multimedia. Mas Roni biasanya ngapain aja sih? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman yang lain tuh mungkin ada yang penasaran multimedia itu kerjanya kayak gimana, atau ada teman-teman kita yang sebenarnya mau bantuin untuk editing, terus ya memang punya kemampuan editing, jadi bisa ganti-gantian kan misalnya bisa libur gitu loh guys. Iya, ditunggu banget sih untuk teman-teman yang tergugah, terutama yang emang bakatnya dari editing atau pengambilan gambar, atau enggak cuman yang berbakat sih. Kita juga butuh teman-teman yang sebenarnya cuman mau komitmen. Karena komitmennya kan terjaga banget ya. Iya, Di saat yang lain bisa santai di rumah hari-hari libur atau cuman ngerjain ya satu kesibukan aja, berarti yang kayak cuman belajar online ya, walaupun itu tiap hari juga, cuman sebenarnya kita juga di sini yang tim multimedia menyaksikan lain tentunya. Tapi pastinya tetap punya komitmen juga kan teman-teman media kan. Ya aku nggak bisa Ada bilang ya, begitu berarti. sih, Oh, cuman gitu. kayak harus dituntut untuk berkomitmen untuk mengadakan ibadah online tiap minggunya. Oke. Nah kalau Mas Rania sendiri nih kan pasti di multimedia ada bagian-bagiannya nih ya. Siapa yang editing, siapa yang videoin. Nah kalau Mas Rania biasanya sih di bagian apa? Kalau aku lebih ke editing sih.
karena kebetulan kan aku juga udah dari dulu emang udah ngedit video gitu-gitu. Oke, berarti ngedit video berarti ya pokoknya jadi ngebuat satu rangkaian video ibadahnya gitu ya berarti ya. Terutama pas lagi kalau tapping, kalau sekarang kan udah ada selang-seling sama ibadah live. Nah kalau lagi ibadah live aku sebagai operatornya. Oh, baik. Eh, menurut Mas Roni ada kendala nggak sih selama ngedit entah itu misalnya hasutan ke mageran di rumah pasti kerjanya di rumah kan Iya, rata-rata kan. karena kita ngerjain di rumah sih, pasti teman-teman juga ngerasain gitu, terutama yang kerja. Karena kalau teman-teman yang kerja biasanya kan di kantor, itu kan gampang banget untuk, nggak gampang sih, lebih bisa fokus lah terhadap satu kerjaan. Dan kalau kita lagi di rumah, teman-teman kalau lagi ngerjain tugas aja kan kadang malas, kadang mikir kayak, udahlah Masih tunda aja lah. dulu, istirahat Iya, dulu. iya. Tapi pas mau ngerjain ternyata lapar makan. Pas mau ngerjain ternyata ada distract dari HP atau disuruh orang tua atau ngapain. Ada sih Itu waktu sebenarnya makan gangguan tidur. banget. Kalau untuk proses setting multimedia juga dari awal ya sampai sekarang sih tetap ada kendala yang harus kita hadapin ya. Karena juga alat yang seadanya berusaha kita maksimalkan dengan kemampuan kita yang emang seadanya juga. Jadi mohon banget untuk teman-teman yang mungkin yang tadi aku bilang kalau ada yang tergugah hatinya untuk bantu tim multimedia mengadakan ibadah online secara rutin atau masukan-masukan yang membangun bisa banget di kolom komentar setiap video kita. Dan jangan lupa subscribe GKJ Genere Official. Ya, boleh di YouTube ya Mas. Sebentar Roni, lagi ya. 1000 subscriber. Wah, luar biasa. Ini nggak ada eventnya nggak nanti kalau udah 1000 subscriber? Wah ada, ditunggu banget. Kemarin kita udah ngadain GKJ Genere 2 bakat. Oh iya benar-benar itu event itu tuh. Itu seru banget sih. Juga di situ kita juga sebenarnya tujuannya untuk ngehimpun teman-teman tuh yang punya bakat-bakat terpendam dan ajang temu kangen untuk teman-teman yang mungkin rindu untuk memberi kesaksian ya ibaratnya kalau nyanyi gitu-gitu lah di gereja. Kalau dulu kan kita emang sering kan ya ada yang fashion show dulu kalau nggak Sampai salah. terus juga dari KKG sendiri juga dijadwalin untuk pengisi pujian tiap Iya, minggunya. karena dilihat dari siapa aja yang ikutan, terus habis itu pemenangnya, nah pemenangnya tuh dimasukin lah ke list kantoria gitu kan. Itu keren banget sih, membangun gereja kita banget sih. Teman-teman jadi kangen gak sih kalau pada ibadah? Ya kalau untuk dibilang kangen, Mbak Kristus sendiri kangen Oh nggak? my God. Pastinya tuh kangen banget. Mungkin nih ya kalau memang tim multimedia dan teman-teman yang lain yang ikut lindung dalam ibadah online, kalau nggak ke gereja ini aku nggak tahu sih kayak gimana kondisi gereja sekarang. Udah mungkin nggak terawat ya, mungkin kita juga berterima kasih kepada Mas Gun. Terus ada juga kadang Mas Yoel di sini ya kan yang masih ada stay di gereja, tapi kan jarang kan ngebuka di luar gitu, terus misal pakai alat musik lah atau pakai ya bangkunya lah, setidaknya itu bangku pasti kan kalau mau duduk pun ya pasti harus dibersihin dong. Nah itu kan bisa salah satu cara untuk menjaga kan, kalau enggak itu gue nggak ngerti lagi sih bakalan debunya tuh kayak gimana juga gitu. Ya waktu awal-awal bisa syuting di gereja lagi sih kita juga kayak sedih sih untuk ngeliat kondisi gereja yang kayak gitu Iya, karena debu. Dan bukan berarti Mas Gun salah ya di sini untuk Ah. mengerjakan tugas, mungkin mereka berpikir kalau emang dilapin juga jadi sesuatu yang sia-sia ketika kita ngelapin tapi nggak ada ibadah gitu. Lebih baik nanti aja sekalian diberesin untuk sekalian bersih. Iya benar-benar. Nah, makanya balik soal kangen ya kangen banget. Yang paling dikangenin itu beneran semacam ibadah nuansa pemuda dan event-event seperti Paskah, Natal, terus apa ya biasanya Minggu Palmarum, apalagi tuh biasanya ya Natal Paskah sama apa ya itu ya Natal Paskah ya gitu ya. Natal Paskah tuh terasa banget sih sama ulang tahun gereja ya. Oh, iya, benar, Walaupun benar, nggak benar. terlalu ulang tahun gereja nggak terlalu sibuk, cuman pasti ada aja kegiatannya. Ada kegiatan, ada waktu di mana kita harus rapat, ada waktu di mana kita harus ngobrol, mungkin ada perdebatan. Iya, benar-benar. Nah, itu tuh kangen di situnya gitu. Terus latihan, apalagi kangen juga sama apa namanya suhu kita, ada Om Anto ya kan, kangen banget sama Om Anto yang paduan suara, terus pokoknya latihan setiap ibadah minggu di sini. Itu pokoknya masa kangen banget di masa pemuda, ngeband-ngebandnya latihannya sampai malam, ngulik-ngulik chord, nyari-nyari lagu, ini lagu di bawah apa enggak, aduh itu kangen banget kalau aku sih gitu ya. Kebanyakan orang juga berpikir kan
tim multimedia mah biasa aja karena udah sering ke gereja. Nggak kayak gitu sih, kita justru malah lebih kangen sebenarnya ya. Orang-orang yang paling kangen mungkin kita ada paling depan lah. Karena kita yang biasanya datang ke gereja udah rame, seenggaknya udah bisa mempersiapkan ibadah segala macam dari tim multimedia. Sekarang cuma nyiapin buat ya udah, Iya, cuma iya. jam 8 tank kita syuting, habis itu selesai. Gitu, nggak ada orang yang harus kita temui kah atau apa kah. Jadinya kayak Paling majelis sama pendeta aja dan gitu. ini cuma satu orang, 2 orang. Dan karena Iya. protokol kesehatannya yang ketat kan, sampai perlu apa sih namanya? Swab atau PCR lah ya, PCR ya. Iya. Setiap mau datang tuh harus ada tes antigen gitu kan. Jadi kayak ya kerasa banget sih kangennya yang biasanya orang rame tiba-tiba jadi sepi kayak disulap. Nah teman-teman nih kalau misalnya punya kerinduan yang lainnya, entah rindu misalkan sama seseorang misalnya ngobrol atau rindu ngikutin kegiatan apa, nah bisa juga DM lagi di IG Kopaja Gandaria. Dan itu bakal kita bahas di next Sesi di next sesi. di next K Radio kita. Oke, radio betul banget. Oke, lanjut Mbak Kristi, kita mau bahas apa lagi sih? Kalau ini kita kayak emang bahas tentang keseharian dulu kali ya. Makanya nih kita butuh banget ide-ide dari teman-teman. Kira-kira kita pada kamu itu mau ngebahas apa sih, atau mau ngebahas masa lalu, asik. Masa lalu misalnya pas waktu di remaja, misalnya pas waktu dia kangen deh pas jadi MC di ibadah pemuda. Nah itu bisa banget, nanti kita bisa undang kalian untuk menjadi penyiar di K-Radio. Ini obrolan ngalor kidul biasanya udah harus kita sudahi nih Mbak. Oke, Karena iya, durasinya juga makin udah lama ya, terlalu dan kita panjang. makin ngalor ngidul. Dan akhir kata aku cuman mau nanya sama Kri, pertanyaan terakhir. Aduh, Apa yang mau disampaikan ke teman-teman Kopaja Gandaria? yang mau disampaikan tetap menjalin komunikasi itu sih, kayak itu paling penting sih. Mau komunikasi, karena komunikasi entah itu lo mau ngomongin hai apa kabar, jangan gitu doang, atau sekarang lo di mana, sekarang lo lagi ngapain, itu kayaknya berasa sih, ya ampun masih inget ya. Walaupun kita nggak tahu emosinya mereka ketika nanya itu. Iya benar-benar sih. Kayak ketika kayak lagi pengurus rapat nih kan, biasanya kita rapat pengurus pakai jimit kan. Itu Iya. kayak yang biasanya kita debat di satu tempat sama kita debat di handphone tuh kayaknya jadi kayak gue ngeri dah, dia sakit hati. Iya benar-benar, karena kita nggak ngeliat sendiri mukanya kan. Kita nggak ngeliat ekspresinya, jadi kayaknya Iya. sepertinya kita mulai rindu dengan offline gitu deh. Tetap teman-teman jaga kesehatannya tetap pasti, terus protokol kesehatan juga dipatuhi, walaupun misalkan memang mengharuskan diri untuk pergi keluar rumah ya boleh, tapi memang tetap harus dijaga protokol kesehatannya. Dan yang pasti kayak selalu ingat dengan kita ya, jadi selalu di follow atau nanti kita bikin yang seru-seru di akun Instagram Kopaja Gandaria agar bisa selalu teringat-ingat. Asik, pengen banget inget kayaknya gue. Itu sih kalau dari aku ya, yang pasti menjalin komunikasi itu kayak penting banget, itu kan Iya benar-benar. fondasi utama. Kalau Mas Wani sendiri kayak ini panjang sih kalau pesan-pesan dari Mas Wani teman-teman. Tolong dipersiapkan kertasnya dan pulpennya untuk mencatat. Ya kalau dari aku sendiri tentunya pesan dan kesan untuk jaga kesehatan gitu-gitu, tetap jaga protokol, itu udah suatu hal yang wajib sekarang ya. Kayak sekarang Iya. kalau udah mau pisah gitu, pasti di ruangan online gitu pasti bilangnya jaga kesehatan, sehat segala Sehat macam. selalu gitu-gitu ya. Ada sesuatu yang berubah lah. Iya benar, kebiasaan kata-kata yang berubah, betul banget. Dan kita juga harus siap sesuai dengan PA Pemuda yang kemarin. Pertanyaan dari pembicara kita yaitu Mas Adi. Oke. Itu dia sempat nanya ke teman-teman yang lain. Teman-teman tuh sebenarnya juga siap nggak? Apakah ketika nanti kita udah kembali ke kebiasaan yang lama, yang offline? Apakah udah siap ketemu orang? Apakah siap dengan kebiasaan yang baru lagi? Karena kita udah setahun nih. Berarti kita udah menyesuaikan diri dong dengan segala kegiatan kita sehari-hari. Nah, Pesan aku cuma siapin diri kita tentang hari esok yang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi besok. Cuma hadapin, percaya lo nggak sendiri. Ada kita di sini sebagai Komisi Pemuda Remaja GKJ Gandaria yang tentunya siap berjalan sama Tuhan. oke, luar biasa memang kalau Mas Wani yang ngomong itu selalu puitis kata-katanya.
Jadi kalau memang kalian butuh caption yang puitis, kalian butuh kata-kata, misalnya ada tugas puisi, bisa menghubungi Mas Roni. Tapi Jadi emang tugas bener- kita juga untuk saling menguatkan. Iya bener banget. Itu suatu apa ya? Yang memang tugas kita juga bener, yang misi kita juga gitu. Jadi teman-teman jangan merasa kayak udah lama nih nggak ngobrol sama anak-anak Kopaja Gandaria. Jangan merasa kayak gitu. Kita selalu welcome kok. Mau kalian misalnya mau nanya duluan ke kita boleh. Atau nanti teman-teman bisa selalu follow pokoknya di IG Kopaja Gandaria. Dimana kita pastinya tiap bulan itu pasti ada PA ya Mas Roni ya. Pastinya. Masih ada PA dan bahkan mungkin di PA itu ada games-games. Nah, kayak ada nih PA kita yang belum lama ini itu games tebak lagu kayak yang tebak lagu itu seru banget gak sih Mas Roni? Dimenangkan oleh kelompok Gang Buah tadi ya. Gang Buah ya. Nanti kalau kalian teman-teman tahu Gang Buah itu siapa aja? Ya, akan dilihat di channel YouTube kita juga. Ya siap dan selalu stay tune di Instagram kita. Oke. Akhir kata apa Mbak? Tetap sehat semuanya. Ya, tetap selalu semangat dan ceria. Jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa di K-Radio yang akan datang. Oke, ini Dah. satu lagu untuk kalian semua. God bless you. God bless you all. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.